Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Nah, kalian pasti udah familiar sama mobil yang hari ini pengen gue review. Ya, ini Vios G manual, tapi tahun 2010, generasi kedua yang udah facelift. Nah, di sini ada beberapa perbedaan sama Vios G yang gue review sebelumnya. Mau tahu perbedaannya apa? Simak terus video ini, jangan di-skip. Kayak biasa gue bakal langsung bahas bagian depan Vios G manual tahun 2010 ini. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan mobilnya kelihatan agak kotor di kamera ya, karena ini kita review setelah hujan, jadi ada bekas-bekas air hujan dan becekan-becekan. Nah, pertama ngomongin cat dulu. Catnya dari depan full original. Ini bumper juga full original ya. Bumper full original. Terus di sini ada penambahan body kit. Tapi body kitnya ada lecet-lecet di bagian bawah sini. Nah, menurut gue kenapa gue ambil mobil ini walaupun body kitnya lecet-lecet, menurut gue emang jalanan di Jakarta, jalanan di Tangerang, di kota-kota besar itu nggak mendukung buat mobil, kurang mendukung buat mobil pakai body kit. Nah, ini jadi salah satu hal yang gue wajarin kalau body kitnya lecet-lecet, karena gue merasakan sendiri waktu gue pakai. Selama ini udah hampir 2 minggu di gue merasakan sendiri body kit nggak seru ke jalan tuh udah sering gitu. Dan menurut gue biasa, paling kalau kalian beli mobil ini kalian ngerapihin body kit bagian bawahnya ini. Nah, terus ini grillnya grill facelift ya, yang udah bertingkat begini, masih ori semua, pokoknya dari depan masih ori dan masih kaleng semua. Dia masih ori masih kaleng. Nah, di sini celah-celahnya masih presisi ya. Celah-celah antara kap mesin sama bodi samping, celah-celah bumper sama si kap mesin, sama celah-celah lampunya. Tapi di bagian sini dia ada yang ngebuka nih celah-celahnya. Nah, celah-celah ngebuka ini bukan bekas insiden ya. Jadi orang sebelumnya bilang ke gua kalau karena si body kitnya ini nyangkut, body kit bawahnya ini nyangkut. Jadi begitu waktu mundur dia bumpernya ikut ketarik, jadi yang menyebabkan si bumper ini celah-celahnya kebuka. Tapi catnya masih original dan bumpernya minim banget lecet ya, minim sekali lecet, malahan yang parah di body kitnya. Jadi bener-bener kalian paling ngerapiin body kit di bagian depan sama nyetel bumper doang. Paling segitu aja dari depan yang bisa gue bahas, karena overall kondisinya masih bagus, masih kaleng dan masih original semua. Kita langsung lanjut ke bagian samping kanannya aja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping kanannya. Nah, dari sini yang tadi gue bilang ya, ini ada celah-celah bumpernya yang gara-gara body kitnya ketarik. Terus dari depan sini sampai belakang sini, pokoknya depan, belakang, bawahnya sini dia masih original dan masih kaleng semua. Dia masih original, masih kaleng. Catnya belum pernah di repaint. Sampai belakang sini dia masih original dan masih kaleng. Nah, si tarikan garisnya sini juga kelihatan ya, dia masih lempeng, masih lurus. Dan kalau dilihat dari pojok belakang sini, dia masih benar-benar lurus dan nggak ada bekas-bekas dempul sama sekali.
kayak yang biasa gue kasih tahu ya, kalau ngelihat mobil dempulan itu bukan cuma diketok, tapi dari samping pojok belakangnya itu bakal kelihatan kalau mobil dempulan pasti kalengnya ini nggak rata, apalagi kalau misalkan si tarikan garisnya ini udah pernah didempul, jadi dia nggak akan rata, garisnya nggak akan rapi kayak barunya. Terus di bawah sini ada body kitnya original Toyota ya, jadi side skirt kanan kiri, body kit depan belakang emang original Toyota. Nah di sini body kitnya masih bagus, masih bagus dan masih rapi pemasangannya. Cuman di body kit depan dan belakang aja nanti gue tunjukin yang kurang rapi, yang ada lecet-lecet karena pemakaian. Nah, oh ya, gue mau bahas ban juga. Di sini velgnya pakai ring 15 ya. Ring 15 velgnya velg Vios yang udah facelift yang palangnya banyak. Dan di sini bannya masih 95%. Bannya masih 95% dan masih ada rambut-rambutnya di sini. Keempat bannya sama 95%. Kondisi velgnya, kondisi bannya juga sama, masih bagus. Masih mulus dan bannya masih tebel, masih ada rambutnya. Terus untuk karet-karet, terus spion juga masih original ya, spion masih ori. Terus belakang juga sama, bannya masih kaleng dan masih lempeng. Overall dari samping kanan dan nanti samping kiri juga nggak bakal banyak yang gue bahas, karena dari samping kanan dan samping kiri nggak ada masalah, nggak ada kekurangan sama sekali dan catnya masih original. Sekarang kita lanjut ke bagian samping kirinya aja. Nah sekarang gue bakal bahas di bagian samping kirinya. Mulai dari belakang sini dia masih ori ya. Pokoknya dari belakang sini sampai depan sini dia sama yang bagian kanan, masih original semua sampai bawah-bawah sini. Nah tapi di bagian sini dia ada bumper yang agak ngebuka ya, karena si bumper belakang ini udah pernah repaint. Jadi sebenarnya di mobil ini yang pernah repaint tuh cuman bumper belakangnya doang dan pengembaliannya kurang rapi, ngecatnya juga kurang rapi menurut gua. Nah di sini bumpernya ngembalinya kurang bagus, jadi ada ngebuka begini. Cuman cat lain selain bumper dia masih bagus semua, masih original semua dan masih kaleng. Di sini ada body kitnya juga ya, body kit belakang. Nanti gue bakal bahas lebih banyak di bagian belakang. Tapi di bagian samping sini dia overall sama kayak bagian samping kanan ya, gue nggak bakal banyak ngomong. Di sini masih kaleng semua, kaleng. Di sini masih kaleng dan tarikan garisnya juga yang gue bilang dia masih lempeng, nggak ada bekas-bekas dempul sama sekali, diketok maupun dilihat dari pojokan. Untuk kondisi ban, kondisi velg sama semua. Ini mohon maaf sebelumnya, ini velgnya agak kotor kalau kelihatan dari video, karena kita habis hujan syutingnya. Terus udah sih paling dari bagian samping kiri itu aja, hampir sama bagian samping kanan. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah di bagian belakang sini dia cat bagasi masih ori, masih kaleng. Nih cat bagasi semuanya masih ori, masih kaleng. Lampu-lampu masih presisi. Terus cuman di bagian sini, di bagian bumper yang menurut gua kekurangan dari mobil ini bumpernya repaint dan repaintnya kurang bagus menurut gua. Jadi pemilik sebelumnya nge-repaint kurang bagus, tapi dia udah ada body kit original Thierry Sportivo. Nah pertimbangan gua sebenarnya ngambil mobil ini tuh gue lihat tuh cuman bumper belakang doang yang repaint dan kurang bagus, tapi dia udah dipasangin body kit full depan belakang kanan kiri. Dan menurut gua dengan adanya body kit ini, body kit kan kalau masang mahal ya, sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan ya. Nah dengan adanya body kit ini kalian repaint ulang bumper ini, sampai repaint ulang bumper ini itu nggak sebanding sama aksesoris yang kalian dapat. Contoh body kit ini, karena body kit ini harganya jauh lebih mahal daripada kalian nge-repaint bumper belakang ini doang, karena yang nggak rapi catnya cuma di bumper belakang. Makanya pertimbangan gua ngambil mobil ini salah satunya karena yang gua dapat itu nggak sebanding sama yang gua repair, atau yang kalian dapat nanti nggak sebanding sama yang kalian repair, karena yang kalian repair tuh jauh lebih murah dibanding yang kalian dapat body kit Thierry Sportivo ini. Jadi masih sangat worth it buat dibeli. Nah kenapa gue bilang nggak rapi, karena di sini catnya ada doff-doffnya gitu, kurang bagus lah pokoknya. Kalau kalian lihat langsung kelihatan. Ini gue ngomong jujur aja ya, karena emang catnya kurang bagus. Terus paling itu aja sih dari seluruh 100% body ini yang repaint cuman bumper belakang ini. Dan paling kalian nge-repair itu paling mahal 700, 800 atau mungkin ada yang 500 per panelnya.
itu 200-800 sampai 1 juta. Tapi kalian udah dapat body kit yang harganya 3 juta, 4 juta kalau kalian masang sendiri. Nah sekarang gue langsung bahas ke bagian bagasinya aja. Nah akses bagasi bisa dari sini, bisa juga dari ruang pengemudi. Nah di bagasi ini dia masih rapi banget ya. Nah yang gue suka di mobil ini tuh klip-klipnya juga masih lengkap ya, masih lengkap, masih bagus. Emang sih seharusnya mobil muda tuh klip-klipnya kayak gini masih lengkap ya. Nah yang gue suka lagi di sini masih ada tas Auto 2000. Di sini ada P3K-nya. Nah di sini ada kayak kunci pas gitu. Di sini ada kunci roda sama triangle reflektornya. Jadi emang masih lengkap secara toolkit, secara buku manual dan buku servis, STNK, BPKB, faktur semuanya masih lengkap. Jadi bener-bener walaupun ada kekurangan di bagian bumper, menurut gue masih sangat worth it buat dibeli karena nggak sebanding sama yang lu repair yang tadi gue bilang ini. Nah terus paling itu aja dari bagasi ya. Sekarang kita bakal langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Nah sekarang gue bakal bahas bagian mesinnya. Pertama kayak biasa ya, gue cek dulu olinya. Nah ini kebetulan olinya sih masih lama banget ya. Lu jarak ganti olinya masih lama banget, masih sekitar 4.000 km lagi. Dan di sini olinya juga masih kuning ya. Olinya masih kuning. Terus habis itu kayak biasa cek radiator yang paling penting. Sistem pendinginannya dia nggak ada karat nih. Indikasi radiator udah parah tuh kalau misalkan ditutupnya sini aja ada karat sampai coklat berkarat gitu, itu udah parah banget berarti. Nah, tapi kalau misalnya ditutupnya nggak ada karat, itu masih bisa ditoleransi. Nah terus bagian aki, dia akinya tanggal 29 bulan 6 2017. Jadi akinya udah hampir 3 tahun lebih ya, tapi nggak ada masalah sama sekali. Ini akinya aki basah kebetulan, jadi kalau misalkan kenapa-napa pun juga dia masih bisa disetrum lagi. Cuman selama 2 minggu hampir 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu gue megang mobil ini dan pakai buat harian, ini nggak ada masalah sama sekali di bagian aki. Terus untuk mesin sendiri dia kering ya, dia kering, nggak ada rembes di bagian atas, kering di bagian bawah juga kering, dan masih ada segel-segel pabriknya kayak yang biasa gue omongin ya, baut-baut yang masih ada segel-segel pabriknya berarti itu bautnya belum kesentuh sama kunci. Nah habis itu untuk apron sendiri dia masih lempeng, apronnya masih lempeng, masih bagus, nggak bekas nabrak ya. Jadi di sini ada lipetan, tapi kalau misalkan bekas repair tuh dia pasti didempul. Kalau misalkan body repairnya nggak pinter ya, dia cuma didempul doang, terus jadinya nggak rapi. Tapi di sini apronnya, garisnya ini masih lempeng, masih bagus. Terus overall untuk bagian mesin itu aja sih. Cuman ini mesinnya agak kotor ya karena belum dibersihin. Jadi kalau misalkan untuk bagian mesin dia nggak ada masalah, baru ganti oli, baru ganti filter oli, dan kilometer 108.000 dia baru servis. Ini udah kilometer 109.000, berarti 1000 km yang lalu dia baru servis. Jadi kita langsung lanjut ke bagian interiornya aja. Nah sekarang kita bakal bahas bagian interiornya ya. Di sini kayak yang tadi gue bilang ya, perbedaannya lumayan banyak di Vios facelift ini. Pertama tadi grillnya, terus lampu belakangnya juga udah beda, desainnya lebih bagus, sama yang paling kelihatan di bagian si interiornya ini. Interiornya sebenarnya bentuknya nggak berubah, cuman ada penambahan sini aksen silver, terus setirnya juga beda ya. Setirnya udah flat bottom begini, tapi tetap fiturnya sama, steering switch control juga masih ada tetap. Nah di sini udah pakai aksen piano blacknya. Tadinya kan dia silver, di sini lebih elegan kesannya. Terus warna dashboardnya di sini jadi coklat tua. Tadinya kan hitam, di sini jadi coklat tua. Terus di sini tetap krem. Desain si personelnya juga ada aksen silver, aksen chrome-nya sekarang di sini. Overall ya mirip-mirip sih, cuman ada perbedaan kecil kayak misalkan ini garis kisi AC ini jadi ada chrome-nya. Terus paling itu aja sih kalau ngomongin bagian perbedaan desain ya. Untuk jok semuanya sama, bentuknya masih sama, cuman ada perbedaan sedikit yang tadi gue bilang. Nah untuk kondisi interior sendiri dia masih bagus, masih lumayan bagus. Di sini grip setirnya yang gue sering bahas ya. Ini mobil kilometer 109.000 sekian, dan di grip setirnya ini masih bagus ya. Biasanya kalau grip setir mulai
ngelupas itu di kilometer 120 ribuan tuh udah mulai ngelupas sedikit, karena ini ada jahit-jahitannya. Jadi kilometer sama kondisi grip steer, kondisi tuas-tuas, kondisi pedal gitu-gitu, menurut gue bener gitu, mencerminkan si kondisi interior ini mencerminkan kilometer yang 109.000 itu nggak terlalu mulus banget, ada bekas-bekasan, memang ada bekas-bekasan mulai agak memudar warnanya, tapi nggak jelek juga. Jadi benar-benar real karena pemakaian selama 109.000 km itu. Overall di bagian depan gue nggak bisa bahas banyak ya, karena gue udah sering banget bahas Vios, cuman tadi gue bahas perbedaannya aja. Jadi kondisinya masih sama, masih bagus. Untuk kondisi interior masih bersih dan joknya masih ori. Sekarang kita langsung bahas ke bagian belakangnya aja. Nah sekarang gue bakal bahas bagian belakangnya ya. Overall buat kondisi masih sama aja, masih bagus. Interior nggak ada yang, mobil umur usia 10 tahun itu jarang banget ada kekurangan di interior ya. Jadi masih bagus, masih original semua, masih bersih. Nah sekarang gue paling cuman mau ngomongin perbedaannya sama Vios yang sebelumnya gue review, Vios 2007, Vios 2008. Nah ini Vios facelift 2010. Di sini dia di bagian belakang sini perbedaannya dia ada armrestnya. Di sini ada armrest, ada cup holder. Jadi tadinya Vios itu nggak dikasih armrest begini ya. Nah lo kalau misalkan mau ngerasain armrest begini, cuman ada di Altis. Cuman di sini Vios ini udah dikasih armrest. Udah, menurut gue udah enak banget lah pokoknya. Di sini dengan penambahan armrest begini itu Vios udah melakukan improvement yang memang orang perlu. Walaupun Vios ini merupakan sedan, termasuk sedan ekonomisnya Toyota ya, cuman untuk kenyamanan apalagi tambahin armrest begini dia udah bener-bener enak. Nah kondisinya ya masih sama aja sih. Tadi gue bilang ya nggak ada kekurangan interior, cuman memang interiornya paling kalau misalkan mau lebih bersihan paling itu salon interiornya, karena ada kayak misalnya di door trim gini ya, di door trim bagian belakang sini ada bekas kayak debu-debu gitu, coklat. Nah ini memang harus di salon. Jadi paling kekurangannya itu kotor. Menurut gua kotor itu bukan kekurangan ya, kotor itu karena pemakaian aja sih. Cuman ya kalau misalkan mau diomongin kekurangan minornya itu paling kotor aja sih. Jadi kita langsung lanjut ke bagian feel berkendara. Oke, sekarang kita bakal nyoba feel berkendara dari Toyota Vios G manual tahun 2010 ini. Secara kenyamanan dia masih sama ya sama Toyota Vios sebelum-sebelumnya yang gue review. Cuman dia tadi pertama beda di desainnya sedikit. Sama, ini gue nggak tahu ini improvementnya Toyota atau memang settingan koplingnya. Karena yang gue rasain di Toyota Vios G manual yang sebelumnya yang gue jual juga, itu koplingnya yang gue bilang ya nggak keras, nggak empuk juga. Jadi tapi ya nggak empuk lah intinya. Tapi di sini tuh koplingnya tuh empuk banget, enak jadinya. Jadi bener-bener feel koplingnya tuh beda sama feel kopling Toyota Vios G manual yang 2008 itu yang gue review. Di sini lebih enak, lebih empuk. Kalau untuk performa mesin, untuk feel remnya dia masih enak ya, masih pakem karena disc brake keempat-empatnya. Terus performa mesinnya dia juga masih enteng karena dia udah pakai teknologi VTI, variable valve timing. Jadi katupnya tuh bukanya sesuai sama RPM mesin. Nah menurut gua kalau untuk kondisi dia kaki-kaki lumayan cukup senyap, tapi ada sedikit bunyi kalau misalkan lo ngelewatin jalan yang agak berlubang gitu. Kalau indikasinya sih dari T-rod ya, bunyi-bunyi di kaki-kaki ini. Cuman bunyi itu nggak selalu muncul gitu. Jadi kadang-kadang doang kalau lu nerobos jalan yang cukup jelek itu ada bunyi yang keluar. Jadi bener-bener masih minim bunyinya. Untuk setir sendiri juga dia nggak ada masalah, power steeringnya masih enteng, masih enak. AC untuk mobil ukuran 10 tahun ya nggak pernah ada, jarang banget yang ada masalah ya, apalagi sebuah Toyota Vios gitu. Jadi Toyota Vios itu kan terkenal bandelnya, jadi
AC, mesin segala macam memang nggak ada masalah sama sekali. Paling cuman di kaki-kaki yang gue bilang tadi yang agak bunyi sedikit, tapi kalau misalkan di jalan biasa ya dia nggak bunyi. Bunyinya cuman kalau lu nerobos jalan jelek, dan kalau misalkan di jalan jelek lu pelan-pelan itu juga nggak bunyi. Jadi benar-benar kalau misalkan lu kecepatan agak tinggi di jalan jelek dia baru kerasa bunyinya. Nah untuk suspensi dia masih empuk, suspensinya masih main depan belakang. Ban juga karena dia bannya baru jadi bannya masih empuk, nggak getas ya. Jadi untuk feel berkendara mungkin segitu aja yang bisa gue sampein, karena kenyamanannya masih sama Vios sebelumnya dan rasanya juga masih sama. Cuman yang membedakan tadi yang gue bilang itu koplingnya ini jauh lebih empuk dibanding kopling Toyota Vios yang 2008 yang manual yang pernah gue review itu. Nah untuk ngomongin surat-surat dia surat-suratnya lengkap ya, STNK, BPKB, faktur, terus buku manual, buku servis dan lain-lain. Dan ini pajaknya masih panjang banget, bulan 6 2021 pajaknya, dan kalengnya baru ganti tahun ini. Jadi kalengnya itu bulan 6 2025. Jadi benar-benar mobil ini dari segi surat-surat pun juga dia sangat-sangat sangat-sangat baru, sangat-sangat panjang. Jadi sekitar ini bulan November, Desember, berarti sekitar 7-8 bulan ke depan kalian yang mau beli mobil ini nggak perlu mikirin pajaknya. Nah gue mau nambahin sedikit sama si mobil Vios 2010 ini, dia BBM-nya pakai oktan 95 ya. Jadi kalau misalkan, jadi karena gue jualan sambil gue pakai, jadi mobil ini gue biasa isi selfie power. Jadi benar-benar performa mesinnya bagus banget dan enteng banget. Jadi paling segitu aja dari gue tentang feel berkendara Toyota Vios G manual tahun 2010 yang dijual di mobilbekasku.id. Nah kesimpulannya, mobil ini overall catnya 90% ori kecuali bumper belakangnya dia udah repaint, sama ada penambahan body kit. Jadi sebenarnya Vios G itu nggak ada body kitnya, tapi ini ada penambahan body kit original Vios TRD Sportivo. Nah untuk PR-nya sendiri, palingan kalian kalau misalkan mau beli mobil ini, palingan kalian beresin sedikit bumper belakangnya yang catnya menurut gue udah agak jelek ya. Jadi emang sebenarnya repaintnya kurang bagus, tapi bahannya masih kaleng. Nah paling kalian beresin cat bumper belakang sama beresin body kit yang lecet-lecet di bawah ini yang tadi udah gue tunjukin di review. Nah untuk kelengkapan surat-surat dia ada STNK, BPKB, faktur, kunci serep, terus toolkit juga lengkap, buku manual dan buku servis. Jadi masih lengkap seperti baru dan kilometernya juga masih 109.000. Untuk harga mobil ini sendiri dijual di angka 85.500.000, masih nego. Dan jangan lupa kalau kalian beli mobil di mobilbekasku.id, kalian bisa dapat 2 promo. Yang pertama, promo full BBM gratis, dan yang kedua promo e-tol gratis. Kalian tinggal pilih salah satu dengan cara share video-video video-video di channel mobilbekasku.id di 10 kontak WA kalian. Segitu aja review gua kali ini. Kalau kalian suka video ini kayak biasa, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri. Shining out.